Pak Arman, kalau dari rekam medis Anda, Bapak itu sudah hipertensi sejak lebih dari 3 tahunan ya Pak ya? Iya dok. Terus selama ini konsumsi kaptopril ya Pak ya? Betul dok. Tapi itu nggak rutin loh dok. Artinya itu hanya saya minum kalau pas saya puyeng banget itu, pusing banget. Oh iya. Terus ini yang terakhir, wah kolesterolnya juga tinggi ya Pak, lebih dari 200-an ya Pak nggih. Begini dok, saya mau tanya, apakah ini tanda-tandanya saya sakit jantung? Karena kan gini, dulu bapak saya itu menjelang meninggal dulu kok tanda-tanda itu persis seperti saya ini dok. Ya kira-kira itu 1 tahunan yang lalu dok. Tahun yang lalu, oke. Jadi Bapak sekarang ini khawatir dengan kondisi jantung Bapak ya. Tapi memang betul begitu Pak. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang ini merupakan salah satu tanda gangguan jantung. Waduh. Kalau orang medis bilang namanya angina. Itu nyeri dada yang sifatnya sementara karena peredaran darah di jantung itu tidak lancar. Begitu juga dengan oksigenasi di jantung. Nah, faktor resikonya akan meningkat ketika memang hipertensi tidak terkontrol. Kolesterolnya selalu tinggi, tidak pernah terkontrol. Itu Pak Arman. Nah, ini artinya saya harus mengurangi tensi dan kolesterol. Iya, betul sekali. Tapi nanti saya dikasih obat ya dok. Ya, nanti saya akan beli obat, tetapi Pak Arman, obat itu tidak cukup. Bapak juga harus mulai merubah gaya hidup. Nah, dari pola makan, pola hidup Pak Arman sendiri. Kalau yang ini pasti saya harus mengurangi konsumsi garam, makanan berlemak, goreng-gorengan, daging, dan nah ini pasti rokok ya dok ya. Nah, gini sudah tahu loh, Bapak tuh. Ya ini kan cuma pengalaman saya di beberapa dokter itu kok nasihatnya sama gitu loh dok. Pertanyaannya, dilakukan enggak Pak? Ya ini persoalannya dok. Kalau Iya. gorengan, kemudian daging, saya bisa ngurangi. Tapi nek rokok ini loh, waduh, gagal terus saya itu berhenti merokok dok. Sebenarnya itu sudah bagus loh Pak. Bapak sudah mengurangi makanan yang berlemak. Bapak sudah mau mencoba untuk berhenti merokok. Kalau saya boleh bertanya Pak, sebenarnya berapa batang sehari Pak Bapak? Ya kalau dulu cuma 2-3 bungkus per harinya. 2-3 bungkus. Tapi 2 tahun terakhir ini ya paling cuma 5 paling pol 10 batang gitu loh dok. 2-3 bungkus jadi 5-10 batang Iya. ya Pak. Oh itu sudah sukses ya Pak ya. Sudah bisa menguranginya ya Pak ya. Kok Iya. bisa itu Pak? Nah ini kan ada sejarahnya dok. Ceritanya dulu itu kan bapak saya sakit. Kemudian dokter yang merawat itu bilang kalau bahaya dari asap rokok itu sangat tidak bagus untuk kesehatan. Nah, karena bapak saya itu tinggal satu rumah dengan saya, ya saya mencoba untuk tidak merokok di dekat bapak saya. Ya kalau pengen banget merokok ya keluar gitu loh. Nah itu bagus, berarti Bapak belajar tentang bahaya rokok bagi kesehatan dari pengalaman selama merawat orang tua di rumah. Betul dok. Pak Arman, Bapak dulu merokok 2-3 bungkus, tetapi dalam kurun waktu 2 tahun ini Anda bisa menguranginya. Iya. Terus Anda tadi juga bilang kalau sudah pernah mencoba untuk berhenti, tapi gagal. Nah itu Iya. kenapa Pak Arman kok gagal? Susah itu dok. Saya itu juga sudah nyoba terus tapi ya gagal. Atau mungkin karena ini ya dok ya. Ya saya ini kan sekarang sudah tidak bekerja lagi. Sudah tidak punya aktivitas rutin. Ya terus jadi kalau pas linglung gitu bingung itu ya larinya ngerokok gitu. Tapi ya tidak lebih dari 10 batang kok per harinya. Oh iya. Jadi
Jadi ini ceritanya nih sedang menikmati masa pensiun ini. Iya, ada. Nah, kalau boleh saya simpulkan berarti Bapak itu sudah punya keinginan untuk berhenti merokok, Iya. tapi Bapak belum pernah mencoba untuk berhenti total. Betul begitu Iya, ya, Pak iya, ya? iya. Baru tahap memikirkan lah, Dok. Baru tahap memikirkan. Sambil saya tulis ya, Pak ya. Iya, iya. Dokter, kalau boleh saya tanya, Iya. apakah rokok saya ini ada kaitannya dengan nyeri dada saya? Menurut Pak Arman? Ya bisa, tapi kalau rokoknya banter banget gitu loh. Nek menurut Bapak banter ki piro, Pak? 10 batang sehari itu termasuk banter tidak? Ya belum toh, Dok. Kalau 2, 3 itu baru. 3 apa? Ya bungkus, Dok. 3 bungkus baru disebut banter ya, Pak ya? Iya. Itu menurut Pak Arman ya. Loh iya toh, Dok. Nah, sebenarnya Pak, ndak ada kok jumlah rokok yang aman itu. Loh, 1-2 batang sehari saja itu sudah berpengaruh buruk bagi tubuh kita. Coba dibayangkan ketika kita mulai menghisap rokok masuk melalui mulut sudah bau. Kemudian masuk saluran nafas, iritasi saluran nafas. Masuk ke paru-paru, merusak paru-paru sampai ke jantung. Nah, ini kondisi Bapak sudah ada nyeri dada. Jadi saya rasa memang ada hubungannya dan Bapak memang harus segera untuk berpikir untuk berhenti merokok. tapi sek, Dok. Bapak saya itu dulu itu bisa hidup sampai 79 tahun. Padahal ngerokoknya banter banget ayo. Iya, sampai serangan jantung toh. Ya iya sih. Iya. Jadi rokok itu Pak, asap rokok dalam tubuh kita itu membuat mudahnya pembuluh darah tersumbat. Kalau yang tersumbat itu pembuluh darah di jantung, ya nanti akan menyebabkan nyeri dada seperti yang Bapak rasakan. Kalau Bapak kok terus merokok, tidak mencoba untuk berhenti, itu kondisi bisa semakin parah. Jadi menurut dokter lebih baik saya harus menghentikan merokok saya. Ya, Waduh, tapi itu angka itu sulit ya. Tapi saya juga tidak mau kena serangan jantung gitu loh. iya. Nanti saya akan memberi obat Pak Arman. Tetapi ya itu tadi, obat tidak cukup. Bapak juga harus berani untuk merubah gaya hidup Bapak. Salah satunya berhenti merokok itu tadi. Ya, Dok. Karena saya tidak mau kena serangan jantung. Oh iya, bagus ya. Kita kerjasama ya Pak ya. Oh, iya, Dok. Jadi di rumah ada ibu toh. Mm-mm. Nanti ibu atur masakan supaya Bapak mendapatkan makanan yang memang rendah kolesterol ya. Saya juga nanti akan memberikan obat yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah Bapak dan juga menurunkan kolesterol Bapak. Tapi Bapak juga harus berperan. Bapak harus mulai berpikir untuk berhenti merokok. Iya, Dok. Nih, ada leaflet Pak, ada brosur tentang merokok dan kesehatan. Salah satunya efeknya adalah gangguan jantung. Kalau bisa baca, bisa bawa pulang. Iya. Mungkin perlu saya ingatkan Pak Arman, 3 hari pertama setelah berhenti merokok itu yang paling sulit. Tapi itu sebenarnya proses adaptasi. Jadi kalau Pak Arman misalnya hari ini saya mau berhenti merokok, yang besok waduh badannya kok nggak enak, hari kedua kok wah saya nggak enak. Nah, tapi itu memang proses adaptasi dari Bapak merokok menjadi Bapak tidak merokok. Tidak nyaman ini nanti akan berangsur-angsur hilang. Oh, ya. Ya. Oke, gimana Pak? Sekarang masih ada yang mau didiskusikan atau tidak? Belum, Dok. Nanti setelah saya baca-baca ini, saya tak. Ini saya sekarang tuliskan resepnya ya Pak ya, Oh, iya, untuk Bapak iya. nggih. Oke, ada 3 macam obat ya Pak ya. Iya. Nah, silahkan ini resepnya untuk Bapak. Bapak silahkan kontrol lagi kemari minggu depan
Oke, saya akan cek tekanan darah Bapak. Ya. Saya akan cek juga pengaruh obat untuk tubuh Bapak. Tapi Bapak juga nanti cerita sama saya pengalaman berusaha berhenti merokok. Iya, Ya? iya, Dok. Iya. Iya, matur nuwun, Dok. Sama-sama Pak Arman. Silakan. Aduh. Monggo.